Selanjutnya dari sisi sektor itu sendiri kemarin sempat saya sedikit singgung, kayaknya bisa mulai perhatikan sedikit sektor-sektor basic. Memang di sektor basic secara weekly dia masih area bearish, energinya juga bearish. Sebenarnya memang udah improving ya, minggu lalu udah ada improving di sini, cuman masih fase bearish. Infrastrukturnya juga sama, bisa diperhatikan kalau yang buy on weakness seperti properti, mungkin non cyclic atau industri atau finansial. Tapi kalau time frame yang biasanya jangka pendek, karena RRG atau cacing ini kan time frame-nya itu bisa membaca 10 periodik ke belakang. Artinya pergerakan 10 hari ke belakang bagaimana memprediksi 3 hari atau 10 hari ke depan. Jadi pakemnya sih seperti itu ya. Di sini malah ada pelemahan sektor cyclical ya, dan masih melanjutkan juga minggu lalu ini, malah saya melihatnya kalau nggak salah minggu lalu itu dengan Arvin ya. Dengan Arvin di sini saya Betul. melihatnya malah properti ada pelemahan, cyclicalnya ada pelemahan, non cyclicalnya ada pelemahan, finance-nya juga sama, hanya yang ada penguatan ini di sektor infrastruktur, dan infrastruktur juga sempat juga dari Mas Krisna ya, yang katanya kebagian dividen dari XL, kebagian dividen dari apa Indosat ya. Mungkin the next dari Telkom ya Mas ya. Kalau friend kayaknya nggak bakal dapet ya. Suka Nggak gitu bakal. sih dia. Oke, Friend is your friend, man. lalu ada index health. Kalau misalnya saya perhatikan secara price action, dia ada head and shoulder ya. Jadi pelemahan, kemungkinan masih akan ada pelanjutan pelemahan pada indeks healthcare-nya. Industrinya ditopang sama Astra, kayaknya Astra bekerja sendiri ya, karena di sini unity tractor-nya nih masih dalam tekanan jual, dan anak-anaknya Gajah Tunggal tuh kayak BMTR ya. Itu salah satu masuk indeks industri, masih dalam tekanan jual juga, belum ada volume atau value yang cukup besar untuk menggerakkan dari indeks industri, kecuali Astra itu sendiri ya. Nah, tadi kemarin minggu lalu sempat dimention ada basic, kalau nggak salah MDKA udah ada gerakan, ada Antamnya juga. Cuman masih tetap waspada, sisi kiri ini masih sisi bearish ya, belum bullish, guys. Jadi secara time frame daily memang ada gerakan mau seakan-akan divergent, tapi kalau kita lihat dari majornya di sini ini belum ada tanda-tanda mau akan pembalikan arah masuk ke area improving atau chaser. Jadi dibilang Baru mau scalping, semangat, Om. jadi Baru mau bisa lah semangat, ya kayak udah cuan. jauh lagi. Memang Oke. memang masih fast trade di hitungannya. Seperti indeks energi ya, mungkin teman-teman ada yang beli Bumi, beli BRMS atau Bakri Group, mungkin ada sentimen sahamnya yang mau IPO. Jadi manfaatkan aja momentum jangka pendek ini ya, dari pergerakan sektor energi ataupun basicnya. Namanya kalau trader kan mencari momentum ya. Jadi bisa lihat basic industri kemungkinan minggu ini ya, saya melihatnya minggu ini masih akan ada melanjutkan penguatan dari basic industri. Mungkin kalau yang under value-nya bisa lihat intip INKP atau Tekim, apalagi ada Antam juga sih sebenarnya secara value bagus ya. Cuman takutnya keseret sektornya aja. Oke, the next ya. Sebenarnya hari ini nih inflow asing year to date 3 bulan terakhir, 1 bulan terakhir sampai hari ini masih net flow, masih net buy gitu. Yang bingungnya nih kok lokalnya nggak mau net buy, malah kemana nih ya kan? Mungkin masih Mas Agung masih di SBN ya, karena aset manajemen Iya, kayaknya masih betul. masih di SBN, jadi belum banyak kembali ke equity. Jadinya yang trading di blue chip nih kalau saya lihat cuman asing doang, lokalnya yang nggak ada gitu ya. Lokalnya malah retail doang yang belinya, jadi masih kurang power nih kalau cuman retailnya aja. Nah, di fractal ya, ini breakout by fractal ataupun bisa bilang candlestick breakout. Fractal itu artinya breakout dari 3-5 candle terakhir. Nah, di sini saya melihat memang tadi ada gerakan Adikarya, ada ESA, ada Antam. ESA kalau nggak salah basic industry ya, mulai lumayan cukup besar juga tadi value transaksinya, dan price actionnya juga lumayan juga, siapa tahu jadi bull engulfing. Antamnya juga hari ini juga ada breakout dari fraktalnya.
Lalu ada Sumarecon tadi sempat breakout, saya lihat kalau nggak salah di 680 ya, breakout 670, 680. Ada Doit, ada Arto, ada Astra Indonesia ya, breakout lagi. Ada Bumi ya, kemarin sempat ditelepon Pak Umar nih kayaknya Bumi sama BRMS nih. Alhamdulillah Hati-hati begitu. aja, waspada aja jika turun dari 105 atau 89, takutnya turun lebih dalam lagi. Seperti Pak Agung bilang, ini takutnya sesaat nih baru teknikal karena ini baru satu gerakan, belum belum ada apa ya, pijakan, belum ada anak tangga. Jadi kelihatan emang ada yang ngejaga, ada demand-nya, cuman kita juga harus jaga juga equity-nya ya. Nah, misalnya beli Hmm. di 105, kalau turun di bawah 105 ya siap-siap aja ya sell off daripada equity-nya tergerus. Lalu yang udah terkonfirmasi di sini ada ADMR ya, ADMR breakout masuk at, ada Oke. PTBA masuk at, akhirnya Pak Umar ADMR masuk at ya terkonfirmasi. Di Lalu di langit sini bos. Lalu ada yang sinyal sel di sini, ada Kios, ada TPIA, ada Mari, ada BBKP. Lalu untuk yang masih jadi watchlist masih bisa main pendek ini ada Indofood, ada Pegas ya. Bukan ICBP Indofoodnya, INDF Indofood, ada Pegas Hmm. ingin bagikan dividen dan cukup besar juga kalau nggak salah 10% ya. Ada temennya SMRA yaitu CTRA, lalu ada Elsa, ada IATA dan BBCA untuk bisa diperhatikan beberapa hari ke depan. Lalu saya akan bergeser ke sektor nih. Ada IRX siapa yang mesen nih? Oh, Juragan. Tolong Oke. ya. Di sini ini benchmarknya sebagai dari Kompas 100 dan indeks 80 ya. Benchmarknya indeks 80 dan Kompas 100 bisa diperhatikan GoTo kalau misalnya besok ARB lagi berarti false break. Tapi kalau nanti habis ini kita chart Q&A aja ya. Uh, Tanya jawab. Lalu ada Akra ya, ada Akra kemungkinan ada penguatan beberapa hari ke depan, Antamnya juga ada. Yang menarik perhatian saya dari semua ini BNI, pencinta blue chip nih. Cinta pertama saya ada BNI di sini yang siapa tahu 3 hari, 5 hari ke depan dia masuk ke leading atau front runner ya. Astranya walaupun ini tapi tidak ada akselerasi ya untuk Astranya itu sendiri. Jadi saya melihatnya di sini meliriknya ada di BNI, ada di Antam dan Akra. Lanjut, di sini ada sektornya, silakan dicatat ya. Nah, di sini ada MDKA, ada TINS, dan Antam. Di sini ada 2 hari akselerasi terhadap TINS, Antam baru hari pertama. MDKA, kalau di Lotus kita udah mention itu dari di bawah 3.900 ya. Kalau nggak salah stok Hmm. picknya Lotus andalan juga pagi-pagi selalu MDKA ya. Udah 3 hari minggu kemarin ya, cuman minggu ini nggak ada MDKA karena masih melanjutkan penguatan MDKA. Jadi happy cuan yang ngikutin stock pick morningnya Lotus Andalan. Lalu ada ADMR, di sini bisa dilihat ada akselerasi ya. Sebentar saya perbesar ya. Di sini ADMR ada akselerasi 3 hari terakhir, PTBA juga ada akselerasi 3 hari terakhir. Jadi bisa manfaatkan misalnya besok ada koreksi buy on weakness, kemungkinan 5-7 hari ke depan akan ada penguatan lanjutan. Siapa tahu dia nge-break dari improvingnya ya, dari garis tengahnya nih ya. Berarti dia menghadap ke kanan. Ini cukup menarik. PTBA, ADMR, bisa jadi kuda hitam. Lalu ada Medco ya, di sini Pegasnya juga udah masuk front runner atau masuk ke leading. Elsa-nya juga kalau nggak salah tadi saya sempat lihat ada breakout di Elsa. Lalu ada energi ya, bukan sektornya tapi saham energi punya Bakri sendiri. Ada akselerasi di 2 hari terakhir. Jadi ada energi, PTBA, ADMR, Medco nggak ada akselerasi, cuman dia penguatan ya di sini nggak ada akselerasi. Ada Pegas sama Elsa, Elsanya sendiri nggak ada penguatan ya. Sorry. Selanjutnya tadi mana sini ya? Cyclical ya. Oke. Cyclical SCMA ya. SCMA ini cyclical bisa diperhatikan kalau boga kayaknya masih repo ya. Jadi agak-agak ngeri-ngeri sedep ya. Dengan Cuman bisa skala diperhatiin digital. aja untuk tren jangka pendek kayak 3-5 hari ke depan mungkin teman-teman bisa melakukan aksi scalping.
Nah, di sini ada Silo walaupun keluar dari MSCI, tapi di sini malah akselerasinya bagus banget ya, si Silo. Kalau misal besok melanjutkan penguatan, kemungkinan dia akan melanjutkan breakout. Bisa aja dia masuk ke leading, walaupun sektornya sendiri lagi downtrend, lagi bearish ya. Nah, di sini ada sektor apalagi non cyclical, di sini cyclical ada gula nih ya. Ada gula akselerasi hari ini cukup signifikan banget nih, lagi bearish tiba-tiba ngesot nih ke atas nih ya. Kayak drifting hari ini sih gula. Ini Jadi kok eksotis banget. tapi hati-hati aja, saham yang kayak gini kan high volatile ya. Apalagi sekarang ARB-nya 15%. Yang saya takutin besok dia naikin dulu nih 5%, 10%, habis itu bikin ARB. Tapi secara momentum dia bagus banget ya, karena dia udah masuk improving. Begitu juga Dewi ya. Ini saham-saham kecil nih, malah ICBP-nya juga ada di sini. Dan ada MGRO. Jadi lebih banyak ke penny stock ya, yang blue chipnya cuman ICBP aja di non cyclical. Atau tadi yang tadi saya bilang ada Indofood-nya. Perbankan di sini BRIS ya, masih coba bertahan di area bullish atau di area front runner atau apa namanya leading ya. Ada BRIS, ada BCA. Nah, akselerasi yang biasanya retail nih seneng yang akselerasinya tinggi-tinggi nih, yang volatile-nya tinggi bisa diperhatiin Tugu ya. Tugu ini waspada aja kalau dia belok kiri ya. Kalau besok koreksi tiba-tiba turun 7% atau 15%, artinya dia pasti belok kiri. Tapi kalau besok tiba-tiba naik 5%, 7% atau more than dari 7%, kemungkinan dia akan kembali lagi ke area improving dan atau bukan improving, leading atau front runner. Tapi yang menarik perhatian ini yang akan calon masuk ke front runner adalah BNI. Jadi yang menarik ada BNI dan BRIS masih bisa diinikan. Tapi kalau yang suka volatile bisa perhatikan Tugu. Lalu ada UNPR, ada gerakan, ada seperti hidden bullish divergence-nya itu sendiri. Cuman UNPR ya gitu ya, akhir-akhir ini selalu begitu ditarik, ujung-ujungnya dibanting. Jadi ditarik untuk dibanting nih si traktor kayaknya. Tadi juga sempat naik 6%, tapi tutupannya juga jadi kalau nggak salah 2% ya akhirnya ya. Astranya juga masih bagus, Astranya masih bisa di hold, masih di keep untuk 5 hari ke depan atau 10 hari ke depan nanti kita hitung kembali ya. Lalu ada Bluebird, ada akselerasi hari ini ya, cuman akselerasinya masih kurang signifikan dan ada burung Garuda ya, Garuda Indonesia, ada hidden divergence-nya juga. Jadi sektor transportasi ada Garuda dan ada Bluebird. Di sini untuk propertinya ada Homi dan Enzia, cuman saya agak ngeri nih buat saham ini ya. Kadang-kadang ARA, ARB berjilid-jilid. Ya waspada aja ya, apalagi sekarang udah mulai dibuka keran ARB-nya. Apalagi nanti September udah Tambah normal seru ya, nih ya. back to normal 35. Makin seru, likuiditas makin ada, market maker juga makin seneng ya kalau bikin ARA ARB 35%. Dapat barang bawahnya banyak banget. Oh, Lalu dapat kawan ada nampung sektor Om. ada infrastruktur. Di sini infrastruktur saya lihatnya ada TBIG ya, udah bullish di sini secara momentum. Ada Indosat masih di keep, ada SSIA dan ada Oasa. Kemungkinan coba 1-2 hari ke depan apakah dia bisa breakout atau enggak untuk Oasa. SSIA-nya juga apakah 2 hari ke depan melanjutkan properti. Tapi di sini kuda hitamnya ada PTPP nih. Tadi saya juga sempat melihat PTPP, cuman agak khawatir PTPP ini masih ada peran waskita. Begitu waskitanya dibuka suspend, kumat lagi nih BUMN Karya ya. Takutnya itu aja karena udah cukup lama juga waskita di suspend. Jadi Tadi saya mungkin malah mikir trading kalau pendek was juga. kita dibuka tuh was kita ikut naik Om. Oh, mau mau hajar kanan langsung ya, Oh makan jelas, kanan kayak kanan jauh, masa kanan kalah jauh. sama Goto gitu ya. Iyalah. Oke, jadi ada PTPP mungkin bisa trading jangka pendek untuk 2-3 hari ke depan bisa buy on weakness langsung sell on high ya untuk PTPP, Wasa juga, Tebik, SSIA dan Indosat. Lalu di sini sektor teknonya ada Goto. Goto secara ini sih bagus ya. Kemarin ada ARA dan hari ini turun 15%, tapi di sini sendiri uh, tunggu konfirmasi 1-2 hari lagi kalau misalnya ada penguatan spekulatif buy karena secara
market struktur sebenarnya dia udah breakout ya kalau dari sisi teknikal. Tapi kalau dari kamar gelap ya suka-suka kamar gelap nih yang susah nih yang diprediksi ya. Lalu ada Bukalapaknya ya dengan hampir 45 derajat kemiringannya bisa intip-intip aja Bukalapak kalau nggak salah level support psikologinya di 200-202. Oke, silakan tanya jawab. Ada yang ingin tanya? Kita punya waktu 5 pertanyaan ya, Om Umar ya. 5 Monggo. orang atau 10 orang lah sampai jam 9 kan? Kita sampai jam 2 tadi katanya ya. Oh, kalau saya nggak ada masalah, kasihan Mas Agung kalau saya. Oh iya, oke. Mas, saya dulu boleh nggak, Om, Boleh, nanya boleh, sebenarnya. Kenapa nanya ini? Saya mau nanya itu sih. Lebih kepada ke resource. Ini mau nanya Bumi sama Adaro. Bumi sama Adaro. Oke, Bumi ini hari ini gede banget, volumenya ledakan volume. Sebenarnya udah bisa dilihat ini Bumi ini kemarin di hari Jumat ya, di akhir sesi. Di sini tuh udah kelihatan juga ada ledakan volume jelang tutupan ini tiba-tiba dia bikin doji seperti ini. Cuman kalau nggak salah sempat saya bilang saya masih sanksi nih sama Bumi ya. Karena memang hari ini keluar dia masuk syariah saham, jadi syaratnya syariah saham itu kan utangnya kecil. Nah, Bumi ini udah nggak punya utang, hampir bisa dibilang ya, utangnya lunas. Tapi kalau mau bikin utang lagi boleh nggak? Nah, itu lagi ya.